Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus menyelami bab 6 dari buku The Science of Stuck, karya Brit Frank. Judulnya The Sticky World of Friendships and Dating. Nah, ini area yang seringkali rumit, tapi ya ampun, esensial banget. Persahabatan dan kencan di usia dewasa. Anda pernah nggak sih ngerasa, kok nyari temen atau pasangan sekarang rasanya lebih susah gitu dibanding dulu? Pasti banyak yang ngerasain ya. Dan memang ada penjelasan ilmiahnya. Ya, dan kita akan kupas tuntas nih. Ada satu fakta di bab ini yang langsung bikin saya kaget. Yang mana tuh? Kurangnya hubungan sosial yang kuat, itu ternyata risikonya bisa setara sama ngerokok 15 batang sehari buat kesehatan. 15 batang. Itu angka yang signifikan banget ya. Serius itu? Serius. Jadi bukan main-main kan? Nah, makanya kita mau lihat nih, kenapa sih persahabatan itu krusial banget? Bukan cuma nice to have gitu. Betul. Terus, kenapa dinamikanya berubah drastis pas dewasa? Dan yang penting, gimana cara kita menavigasinya lebih baik? Nah, buku ini nawarin kerangka 3D, kita bahas itu nanti. Termasuk soal kencan juga yang, ya gitu deh, pelik juga. Iya, dunia kencan juga punya jebakannya sendiri. Siap ya bongkar mitos dan dapat strategi praktis. Mari kita mulai. Soal statistik tadi dari Harvard dan Susan Pinker, itu benar-benar bikin mikir ya. Resiko kematian dini naik 50% kalau koneksi sosial lemah. Iya, setara dampak ngerokok 15 batang sehari itu tadi. Jelas banget ini bantah pandangan lama kayak C.S. Lewis yang bilang persahabatan nggak punya nilai survival. Justru vital banget ya ternyata. Banget. Secara biologis, kognitif, fisik, bahkan spiritual, kita tuh emang dirancang buat mencintai, dicintai, dan merasa jadi bagian dari sesuatu. Belonging gitu. Kayak kata Brené Brown, kalau nggak ada cinta dan rasa memiliki itu, ya ujungnya pasti penderitaan. Jadi bukan soal preferensi aja ya, tapi emang kebutuhan dasar. Betul. Kebutuhan fundamental, biar kita bisa fungsi optimal. Jadi, ya persahabatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Biologis malah. Oke. Kalau sepenting itu, kok bisa ya pas dewasa jadi lebih rumit gitu ngejalaninnya? Penulis kan cerita tuh masa kecilnya dibully, buku stikernya direbut. Iya, cerita itu. Nah, meskipun sakit, itu kan nunjukin betapa gampangnya dulu temenan terbentuk. Ya karena ketemu tiap harian di sekolah. Persis. Itu karena ada yang namanya prinsip kedekatan. Proximity principle. Oh, oke. Karena sering ketemu, jaraknya dekat, ya gampang aja jadi temen. Nah, pas dewasa, kedekatan fisik dan waktu luang itu kan seringnya hilang. Bener banget. Jadwal padat, tanggung jawab macem-macam. Makanya kita harus jauh lebih sengaja, proaktif. Masalah lainnya, ekspektasi kita seringkali masih ke bawah dari dulu. Maksudnya? Ya kayak temen tuh harus sahabat selamanya, harus tahu semua rahasia kita, harus selalu ada. Nah, ekspektasi ketinggian ini yang bikin sering kecewa. Ah, iya, paham. Nah, terus gimana solusinya? Tadi disebut kerangka 3D ya? Ya, 3D. Ini kerangka praktis buat navigasi pertemanan dan ternyata bisa juga buat kencan. D yang pertama itu differences. Differences. Perbedaan berarti ya? Betul. Sadari perbedaan mendasar antara temenan pas kecil sama pas dewasa. Ini kuncinya. Pertemanan dewasa itu ya jadwalnya susah, nggak bisa sering-sering ketemu atau ngobrol kayak dulu. Terus konflik sehat itu nggak harus drama gede-gedean. Hubungan bisa pasang surut itu wajar. Dan ini penting banget. Harus ada batasan jelas soal apa yang kita bagiin dan ke siapa. Nggak bisa lagi asal cerita semua ke semua orang. Oke, jadi kita perlu ngasih izin ke diri sendiri buat ngedefinisiin ulang arti teman dewasa gitu ya. Tepat sekali. Nggak apa-apa gitu kalau jarang ketemu, nggak apa-apa level temenannya beda-beda, nggak semua harus bestie. Nggak apa-apa banget. Dan boleh banget mundur dari pertemanan yang udah toksik atau nguras energi. Penulis bahkan punya istilah unik tuh, temen kalajengking. Ah iya, Scorpion Friend. Itu maksudnya gimana? Temen yang nyakitin gitu? Bukan. Itu istilah dia sebagai introvert. Maksudnya, teman yang dihargai, tapi kalau ketemu keseringan malah bisa menyengat, bikin capek. Jadi interaksinya jarang, tapi tetap punya makna buat dia.
Oh, gitu. Menarik juga ya konsepnya. Jadi frekuensi bukan segalanya. Nah, itu dia. Masuk ke D yang kedua. Defining roles. Mendefinisikan peran. Ini nih, menurut saya, jebakan paling gede. Jebakan gimana? Kita sering banget terobsesi nyari satu sahabat sejati yang bisa jadi segalanya. Pendengar, partner petualang, penasehat, teman gila-gilaan. Semua dalam satu paket. Waduh, iya juga ya. Padahal kan itu susah banget ya. Hampir mustahil. Penulis cerita tuh soal teman hikingnya. Oke. Teman ini jago banget bikin jiwa petualangnya keluar. Tapi dia sadar banget, teman ini bukan orang yang pas buat curhat mendalam. Kenapa? Karena ceritanya suka nggak akurat, dilebih-lebihin. Hahaha. Kalau dia maksa peran teman curhat ke orang ini, ya pasti ujungnya kecewa, konflik. Jadi intinya kenali peran spesifik yang bisa diisi sama teman itu dan hargai itu aja. Betul, hargai hubungan itu apa adanya. Tapi apa nggak jadi kayak hitungan atau transaksional banget gitu hubungannya? Nah, itu pertanyaan bagus. Tujuannya bukan jadi transaksional, tapi lebih ke realistis dan menghargai. Justru ini mencegah sakit hati, karena ekspektasi nggak nyampe. Dan ini nyambung ke konsep teman dangkal, shallow friends. Teman dangkal, kayak nggak penting gitu. Jangan salah, jangan diremehin. Kayak belajar renang aja. Seringkali kita mulai di kolam dangkal kan? Iya sih. Pertemanan juga gitu. Seringnya dimulai dari obrolan ringan, kesamaan hobi simple, nggak semua harus langsung dalam. Interaksi ringan ini fondasi penting loh. Oke, masuk akal. Penulis juga nyaranin semacam blueprint lingkaran sosial ya, yang seimbang gitu. Iya, betul. Idealnya kita punya teman sebaya, peers, punya mentor atau guru, dan punya menti atau murid yang bisa kita bimbing. Kenapa harus seimbang gitu? Biar kita nggak melulu bergantung ke orang lain, atau sebaliknya, nggak melulu ngasih sampai kita sendiri kehabisan energi. Biar ada give and take yang sehat. Kedengerannya kayak kerja keras ya bangun ini semua. Memang butuh usaha, tapi penulis bilang, energi yang dipakai buat bangun ini tuh sepadan. Malah mungkin lebih sedikit daripada energi yang kebuang karena ngerasa kesepian. Bener juga sih. Oke, jadi D pertama, differences. D kedua, defining roles. D ketiga apa? D ketiga itu deconstructing myths, membongkar mitos-mitos soal pertemanan dewasa. Wah, ini banyak banget. Oke, kasih contoh dong yang paling umum. Oke, pertama, mitos kalau teman baik itu harus kasih nasihat. Padahal seringnya yang kita butuhin itu cuma didengerin. Holding space. Holding space. Iya, didengerin dengan empati, tanpa dihakimi, tanpa buru-buru disuruh gini aja gitu aja. Cuma didengerin, itu sering lebih ngebantu. Ya, kadang cuma pengen didengerin aja. Mitos kedua? Mitos kedua, pertemanan dewasa itu gampang dan alami aja kejadiannya. Wah, salah besar. Butuh skill, butuh waktu, butuh usaha sengaja. Oke, jelas bukan sulap ya. Bukan. Mitos ketiga, nah ini yang sering bikin pusing, Anda butuh satu sahabat sejati, satu best friend. Kenapa itu mitos? Bukannya bagus punya best friend? Bagus, tapi ekspektasi kalau satu orang ini harus memenuhi semua kebutuhan kita, itu berat banget buat dia. Kayak kata Esther Perel, itu kayak ngarepin satu orang menuhin kebutuhan yang dulu dipenuhi satu desa. Iya ya. Nggak realistis ya? Lebih sehat punya beberapa teman baik dengan peran yang beda-beda. Oke, mitos keempat. Kalau nggak invest banyak waktu berarti Anda teman yang buruk. Nah ini nih, sumber rasa bersalah klasik. Iya banget. Udah lama nggak kontak, jadi ngerasa bersalah. Penulis punya trik keren sama teman kuliahnya Lilja. Namanya 5-minute catch up. Gimana tuh? Mereka sadar sama-sama sibuk, nggak punya waktu ngobrol lama. Jadi mereka sengaja luangin 5 menit aja rutin buat saling update singkat. Udah, cukup buat jaga koneksi. Wah, simple tapi efektif banget ya. Cuma 5 menit? Luar biasa. Iya kan? Mitos kelima, pertemanan harus di dunia nyata. Medsos nggak kehitung. Oh, ini juga sering nih. Kata penulis, aturan Anda sendiri, kalau interaksi medsos itu ngasih koneksi dan dukungan yang kamu rasa nyata, ya itu valid. Titik. Nggak usah dengerin omongan orang. Setuju. Terakhir, mitos keenam, teman itu selamanya. Ya, nggak selalu. Kita kan tumbuh, berubah. Kadang pertumbuhan itu artinya kita melewati hubungan tertentu. Maksudnya putus hubungan gitu? Bisa jadi, boleh kok sedih kalau hubungan berakhir, tapi juga sangat boleh milih mundur dari hubungan yang udah nggak sehat atau nggak sejalan lagi sama kita. Oke, jadi kerangka 3D ini sadari perbedaan, definisikan peran, bongkar mitos, ini bisa diterapin ke kencan juga ya? Banget.
Mirip banget dinamikanya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam soal kencan, ada satu hal penting banget yang perlu kita garis bawahi bareng-bareng. Apa tuh? Semua diskusi soal dinamika hubungan ini, ya baik teman atau pacar, ini nggak berlaku kalau ada unsur kekerasan atau abuse. Ah ya, penting banget ini, setuju. Kekerasan itu mau fisik, emosional, finansial, atau apapun, itu bukan masalah komunikasi yang salah, bukan salah paham, itu masalah perilaku pelaku. Titik. Benar. Situasi abuse itu butuh penanganan beda ya, fokusnya keselamatan korban. Persis. Jadi tips dan kerangka 3D ini buat dinamika hubungan yang ya normal, yang nggak abusif. Oke, sip. Dengan pemahaman itu, mari kita lihat jebakan di dunia kencan. Dongeng beracun. Toxic fairy tales. Haha, iya. Film-film romantis itu sering banget ngasih standar yang, aduh, nggak realistis, bahkan toksik. Contohnya banyak ya, disebut di buku. Belle dan Beast. Iya, ada unsur sindrom Stockholm kan, itu simpati sama penyandar. Terus Edward sama Bella di Twilight. Nguntit, posesif. Sandy sama Danny di Grease, yang ceweknya harus berubah total demi cowoknya. Jack dan Rose di Titanic, hubungan super kilat intens yang diidealisasi banget. Romeo dan Juliet juga. Kalau dilihat-lihat, banyak pola nggak sehat ya. Gaslighting. Ketergantungan ekstrim. Iya. Kenapa bisa gitu ya? Kita kok suka sama cerita-cerita begitu? Nah, secara ilmiah, fase awal jatuh cinta itu emang mabuk. Otak kita banjir sama koktail kimia. Adrenalin, dopamin, serotonin. Penulis nyebutnya couple cocaine. Couple cocaine. Oke. Bikin kita euforia, obsesif, penilaian jadi kurang rasional. Ini normal di awal, tapi ingat, efek kimia ini biasanya cuma tahan sekitar setahun. Cuma setahun. Iya, jadi kalau kita terus-terusan ngejar intensitas bulan madu itu, ya nggak sehat dan nggak realistis jadinya. Oke. Nah, mitos spesifik dari dongeng beracun ini apa aja yang perlu dibongkar buat kencan? Yang pertama, dan ini gede banget, cinta saja sudah cukup. Wah, ini sering banget kedengeran. Keliru banget. Cinta sedalam apapun nggak bisa nyelamatin hubungan yang dasarnya udah nggak sehat, nggak aman, atau emang nggak cocok. Kita nggak bisa pacaran sama potensi orang buat berubah. Dalam nih. Jadi inget cerita penulis soal temennya, Jen, Ah iya, yang galau itu ya. iya. Penulis bilang ke dia, "Aku tahu kamu cinta dia, tapi rasa cintamu itu nggak akan cukup buat bikin dia berubah." Jujur, tapi nyelekit ya. Perlu. Mitos kedua, jangan pernah tidur dalam keadaan marah. Oh, ini juga populer, katanya harus diselesain sebelum tidur. Justru itu lawan katanya neuroscience. Kurang tidur ditambah emosi tinggi itu resep bencana buat komunikasi. Jadi, Ya kasih jeda, istirahat dulu, tenangkan diri dulu, baru diskusi lagi besoknya. Itu malah lebih dewasa. oke, masuk akal. Itu terus ketiga. Monogami satu-satunya pilihan sah. Dunia hubungan tuh lebih warna-warni dari itu. Maksudnya? Ada banyak bentuk hubungan konsensual lain yang sehat. Kayak open relationship, polyamory. Yang penting kuncinya konsensual. Semua setuju, jujur, terbuka. Justru non-monogami yang etis itu butuh skill komunikasi, kejujuran, dan kelola emosi yang tinggi banget. Sebaliknya, monogami yang dijalanin karena paksaan atau fantasi, tanpa komunikasi jujur, malah bisa jadi rentan selingkuh. Perspektif menarik. Mitos keempat. Pasangan sejati harus habiskan setiap waktu bareng. Haha, ini juga sering jadi ekspektasi. Padahal hubungan sehat itu butuh ruang napas. Kayak api butuh oksigen. Terlalu nempel malah bisa bikin hubungan mati lemas. Jadi pasangan itu bukan segalanya. Pasangan itu idealnya cherry on top. Pelengkap kebahagiaan. Bukan satu-satunya sumber oksigen kita. Kita tetap butuh desa pendukung. Teman, keluarga, hobi, minat pribadi kita. Oke. Terakhir, mitos kelima. Nah ini yang dampaknya bisa dalam banget. Anda butuh seseorang untuk melengkapi Anda. You complete me. Gitu ya, kayak di film. Persis, ini mentalitas defisit dating. Kita kencen karena ngerasa diri kita kurang. Ini sering banget ngarah ke projection bonding. Projection bonding. Apa lagi tuh? Kita tertarik sama orang lain karena tanpa sadar kita memproyeksikan kualitas diri yang kita rasa kita nggak punya. Padahal mungkin potensinya ada di diri kita. Contohnya gimana? Misal, kita ngerasa lemah, jadi tertarik sama orang yang kelihatannya kuat banget. Kita ngerasa nggak kreatif, jadi tertarik sama seniman. Ikatan karena proyeksi ini bahaya. Bahayanya kenapa? Bikin kita susah lepas dari hubungan nggak sehat.
Karena rasanya kayak bakal kehilangan bagian diri yang kita proyeksiin itu. Padahal itu cuma proyeksi. Terus gimana kita tahu kalau kita lagi projection bonding? Tandanya seringkali kita idealisasi pasangan berlebihan, susah lihat dia apa adanya, terus ngerasa panik atau hampa banget kalau mikir hubungan itu berakhir. Wah, oke. Ini penting banget buat disadari. Jadi jelas ya, 3D tadi relevan banget di Kencan. Banget. Bedakan differences, realita sama fantasi film. Definisikan, defining roles, peran realistis pasangan, dia bukan penyelamat atau pelengkap jiwa. Dan bongkar dongeng-dongeng beracun tadi. Ada satu tips tambahan tuh dari penulis yang saya suka banget. Lupakan soal sinyal campur aduk. Ah, iya. Gimana tuh? Kalau ada orang nunjukin tertarik, tapi sekaligus nggak konsisten atau nggak tersedia secara emosional, itu bukan sinyal campur aduk, itu sinyal jelas. Jelas buat apa? Jelas buat kita mundur, nggak usah buang waktu analisis. Hahaha, setuju. Simpel dan tegas ya. Jadi kesimpulannya gimana nih dari bab 6 ini? Kesimpulannya, jelas banget sih. Pesan utamanya kuat. Persahabatan itu bukan cuma hiasan, tapi kebutuhan vital buat kesehatan kita. Setara sama nutrisi, sama olahraga, Oke. dan baik pertemanan maupun hubungan romantis pas dewasa, dua-duanya butuh pendekatan yang lebih sadar, lebih sengaja, dan pakai skill. Nggak bisa lagi ngandelin, ya udah kejadian aja kayak pas kecil. Kerangka 3D tadi, sadari perbedaan, definisikan peran, bongkar mitos, itu alat bantu yang berguna banget ya. Sangat berguna. Semoga ini ngebantu pendengar kita buat navigasi dunia sosial dengan lebih jernih dan memuaskan. Iya, bukan cuma biar nggak sakit hati, tapi biar bisa bangun koneksi yang benar-benar bikin hidup lebih kaya, yang ngasih aha, momen gitu soal hubungan kita sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa direnungkan sama pendengar. Apa tuh? Coba deh, malam ini pikirin, satu peran spesifik apa yang sebenarnya lagi Anda butuhin dari seorang teman saat ini. Bukan peran ideal menurut film atau kata orang, tapi yang beneran Anda butuh sekarang. Mungkin pendengar yang baik tanpa banyak komentar. Atau teman buat nyoba hal baru. Atau sekedar teman buat bercanda ringan aja. Terus? Terus pikirin, apa dampaknya kalau Anda fokus nyari atau menghargai teman yang bisa ngisi satu peran spesifik itu aja. Tanpa ngeberatin hubungan itu dengan ekspektasi buat peran-peran lain. Menarik. Mungkin bisa mengubah cara kita lihat dan bangun koneksi ya. Fokus ke apa yang nyata dan dibutuhkan saat ini. Sesuatu untuk direnungkan nih. Betul. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.